نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bapak Ibu jamaah semua rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah dan melanjutkan kajian kita surat Al-Fath. Surat Al-Fath ayat 8. Surat Al-Fath surat yang ke-48. Ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. 8 ya. Inna sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala arsalnaka mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan sebagai saksi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saksi bagi kita, bagi semua umatnya. Wa mubasysyiran dan sebagai pembawa berita gembira. Mubasysyiran wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Ini tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain disebut wasirajan munira dan juga sebagai pemberi pembawa cahaya, menunjukkan manusia ini kepada jalan yang baik, jalan yang terang, jalan yang jelas untuk kehidupan manusia, supaya tugas kita, tugas Rasulullah memberikan nanti sebagai saksi terhadap amalan kita dan semua umat manusia, kemudian sebagai pemberi berita gembira dan pembawa peringatan. Maka kewajiban kita litu'minu billahi wa rasulih, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman yang tidak hanya cukup di dalam hati. Maka iman itu adalah al-qawlu bil lisan, mengucapkan, kemudian meyakini, dan juga harus ada amalannya. Litu'minu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dibuktikan. Wa tu'azziruhu, dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
memperjuangkan apa yang beliau bawa, wa tuwaqqiruhu, dan tauqir, menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sahabat itu memuliakan Nabi luar biasa. Dan ayat yang kita bacakan tadi itu tidak boleh mendahului, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului sesuatu atau membuat keputusan sendiri. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Berbicara lebih tinggi nadanya dibanding nadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antahbatu a'malukum, itu menyebabkan amal kalian itu akan hilang, habis. Innal ladzina litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan apa yang beliau bawa, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakannya, menghormatinya, wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepadanya. Nya di sini maka kata ganti itu menurut para ulama itu dikembalikan kepada yang sesuai. Kalau tu'azzir, menolong, kamu memperjuangkan, kemudian kamu menghormati, kemudian kamu bertasbih, maka bertasbih kembali kepada Allah. Ya, litu'minu billahi wa rasulihi. Yang dua ini, tu'azziru, menolong, menghormati, memuliakan, itu kembali kepada Rasulullah. Menolongnya, itu maksudnya adalah Nabi. Wa tuwaqqiruhu, dan memuliakannya, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu, dan bertasbih, menyucikannya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Bukratan wa asila, pagi dan petang. Karena itu ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya, perjalanan hijrah itu luar biasa. Ya, ketika Nabi beristirahat, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ya mencari atau berusaha mencari minuman, susu. Kemudian setelah dapat, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi minum, maka yang kenyang adalah Abu Bakar. Nabi yang minum, yang puas Abu Bakar. Ya. Nabi yang minum hatta raditu, sehingga saya puas. Ya. Itu masya Allah yang luar biasa. Seperti ibu dengan anak lah, bapak dengan orang tua. Ya. Anaknya yang makan, bapaknya yang senang, yang kenyang. Ya. Kemudian setelah itu Abu Bakar tanya, Nabi minum, saya senang. Gimana Rasulullah? Kita berangkat? Ayo, kita berangkat. Itu Abu Bakar menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan luar biasa. Ketika akan masuk ke dalam gua Thur itu, maka Abu Bakar mengatakan, tunggu, jangan dulu, dibersihkan dulu, lubang-lubangnya ditutup. Menghormati Nabi. Ada satu lubang yang tidak tertutup, ya. Maka kemudian ketika Nabi
ya tidur di atas pahanya Abu Bakar, ya maka kemudian itu kakinya Abu Bakar digigit kalajengking itu sehingga tidak tertahankan sakitnya, tapi tidak mau bergerak sehingga air matanya jatuh. Kata Nabi, kok ada air? Iya Rasulullah, saya digigit kalajengking. Ya, itu memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang sekelasnya Abu Bakar begitu khidmahnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu ya sahabat-sahabat semuanya, termasuk ya Anas bin Malik, ya anak-anak kecil semuanya, mereka berlomba-lomba untuk menyiapkan sendalnya Nabi. Kalau Nabi mau keluar masjid itu sendalnya sudah disiapkan. Kalau Nabi kira-kira mau wudhu itu airnya sudah disiapkan. Itu pekerjaannya ya Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, yang melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari tauqir, menghormati, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya dikatakan bahwa Imam Malik itu di Madinah tidak mau naik onta atau naik kendaraan ya, di Madinah, karena kata beliau di Madinah itu ada kuburannya Nabi, masa saya jalan-jalan Nabi dikubur di sini, kita kan sulit. Itu aneh gitu. Kok sampai sebegitunya pikiran mereka. Masa saya jalan naik onta dan Nabi dikubur di sini, tidak sopan. Sampai seperti itu ya. Taukir, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sendiri memang tidak minta untuk dihormati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tahu diri. Bahkan pekerjaan yang paling berat itu diberikan kepada Nabi akhirnya. Pekerjaan yang paling berat ya, ketika Khandaq menggali parit perang itu ya mereka kan masing-masing dapat bagian sekian panjangnya. Ada batu besar ya, Madinah penuh dengan batu besar, mereka tidak mampu untuk menghancurkannya, karena memang harus, kalau ada batu nanti bisa ontanya atau kudanya orang-orang musyrikin itu bisa lewat. Kemudian mereka mendatangi Nabi, ya Rasulullah, ini batu besar, gimana caranya? Kata Nabi, sini, mana palunya? Saya yang turun. Ya, dipukul sama Nabi. Artinya Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah berpangku tangan dalam segala hal. Bahkan pembangunan Masjid Nabawi, Nabi ikut membawa ya batunya, membawa batanya. Tidak pernah beliau ya tinggal sendiri. Ya, Rasulullah juga begitu. Beliau dalam perjalanan, sahabat disuruh untuk mencari kayu bakar. Ya, Nabi juga mengambil bagian yang lain. Tidak berdiam diri. Walaupun Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan para sahabat kita semuanya untuk menghormati beliau, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan orang yang gila hormat. Biasa saja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu luar biasa. Beliau bisa makan dengan semua orang. Ya, makan dengan semua orang biasa aja. Satu nampan dengan budaknya, dengan pembantunya biasa aja. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih banget.
Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, ada salat subuh, ada salat asar, ada zikir pagi, ada zikir sore, zikir pagi, azkarus sabah setelah pagi, setelah salat subuh, azkarul masa setelah salat asar. Ini menjadi rutinitas ya kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai bentuk tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang yang membaiat Anda, yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, pada hakikatnya sebenarnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala, membaiat Nabi untuk berjanji setia membela Nabi dan mempertahankan kaum muslimin. Ya, Utsman bin Affan. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya mereka hanya membaiat Allah Subhanahu wa taala. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, artinya mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman nakatha, barang siapa yang melanggar, barang siapa yang melanggar janjinya, fa innama yankuthu ala nafsi, sesungguhnya dia hanya ya melanggar janji itu membawa kerugian untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang melanggar janjinya, maka sesungguhnya dia melanggar janji untuk dirinya sendiri. Waman aufa, dan barang siapa yang memenuhi wafa bima ahada alaihi Allah, terhadap apa yang dia janjikan kepada Allah, janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fasayu'tihi ajran azima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan yang besar. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharra aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, maka orang-orang Arab di Madinah ketika mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang pergi ke Mekah untuk umrah ke Mekah, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab. A'rab ini orang-orang yang Badui, suku-suku yang ada di sekitar Madinah. Ketika diajak oleh Nabi untuk umrah tahun ke-6 itu, maka mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna, menyibukkan kami, apa? Amwaluna, harta kami, ya Rasulullah, ini korma sebentar lagi mau panen ya Rasulullah, ini sibuk ya Rasulullah, ini perlu dijaga ya. Kalau enggak nanti kurang hasilnya, kami banyak pekerjaan. Amwaluna wa ahluna, dan keluarga kami ini tidak ada yang menjaga. Kalau pergi semuanya, siapa yang menjaga nanti? Ya kadang-kadang masuk akal juga ya alasan mereka. Kenapa? Karena semua kaum muslimin yang di Madinah itu berangkat ke Mekah. Kalau semuanya berangkat,
Terus siapa yang akan menjaga kota Madinah? Ya, hanya sedikit. Ya, laki-laki semuanya pergi. Ya, jadi yang berangkat umroh itu laki-laki semua. Rasulullah memang tidak membawa perempuan kecuali hanya ya istri beliau. Karena memang ini bukan perang, ini umroh. Umrah, dan mereka sudah diumumkan bahwa ini bukan perang. Ya, tapi ya orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya itu mereka beralasan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ya Allah, ya Rasulullah, kami ini sibuk. Ya, ahluna, keluarga kami juga tidak ada yang menjaga. Fastaghfir lana, maka mintakan ampun untuk kami. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya beliau ya sudah apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar di beliau, maka beliau terima sudah. Nabi itu enggak terlalu ya mencari ini harus diinvestigasi dulu gimana sebenarnya. Ya sudah apa yang lahir itu diterima oleh Nabi SAW. Nabi menghukum orang itu ya berdasarkan yang kelihatan. Apa yang kelihatan ya sudah orang seperti itu. Dan ini menjadi kaidah penting dalam fikih Islami. Nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita ini menghukum seseorang itu yang kelihatan. Adapun yang dalam hati orang kita tidak bisa menghukum. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, ya Rasulullah, mintakan ampun, fastaghfir lana, mintakan ampun untuk kami. Nabi disuruh minta ampun. Seharusnya mereka itu minta ampun. Nabi juga diperintahkan untuk minta ampun. Seharusnya mereka, ya Rasulullah, kami minta ampun dan tolong Anda juga doakan kami. Ini tidak. Fastaghfir lana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu, yaquluna, mereka itu mengatakan bi alsinatihim, dengan lisan mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak di dalam hati mereka. Maka Allah yang mengungkapkan, ya, ma laisa fi qulubihim, yang dalam hati mereka itu bukan begitu. Yang dalam hati mereka itu mereka malas, mereka tidak mau, karena mereka takut mati. Kenapa? Karena perjalanan ini, mereka tahu perjalanan ini adalah perjalanan ke Quraisy. Quraisy adalah kekuatan yang paling kuat di Arab. Quraisy itu suku yang paling memusuhi kaum muslimin dan yang paling kuat. Mereka dianggap sebagai yang paling kuat. Standar Quraisy itu adalah standar. Siapa yang bisa mengalahkan Quraisy berarti dia bisa menguasai Arab. Itu standar. Nah, ketika mereka diajak oleh Nabi untuk ke Quraisy, ya mereka menyangka, dalam persangkaan mereka, nanti pasti akan terjadi perang. Kalian akan dihabisi semua. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan apa yang dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, ma laysa fi qulubihim, yang bukan dalam hati mereka. Yang mereka ucapkan adalah, ya Rasulullah, ini kami sibuk dengan harta ya keluarga kami, maka tolong mintakan ampun untuk kami. Qul, katakanlah, faman yamliku lakum, siapa yang
yamliku lakum, yang memiliki untuk kalian, yang kuasa. Faman yamliku lakum minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan membela kalian dari Allah Subhanahu wa taala? Syai'an, sedikit pun. In arada bikum, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin untuk kalian. In arada bikum darran, kalau Allah menginginkan untuk kalian bahaya, kematian. Yang namanya kematian, kalau Allah menetapkan kalian pun, walaupun kalian tidak berangkat ke Mekah, kalau Allah menetapkan kematian, pasti kalian akan mati. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Ya. Fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak akan maju, tidak akan mundur. Faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharran, bahaya atau kecelakaan atau musibah, penyakit. Yang paling tinggi nanti adalah al-maut, kematian. Siapa yang bisa menahan bahaya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? In arada bikum darran aw arada bikum naf'a, juga manfaat. Karena itu doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taitah, ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya lima mana'tah, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Engkau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tahu dengan apa yang kamu lakukan. Tahu dengan apa yang kamu lakukan, tahu dengan apa yang ada dalam hatimu. Ta'maluna khabira. Orang-orang munafik tadi, orang-orang Arab Badui tadi yang tidak mau ikut dalam ke Mekah, karena memang ya di tahun kelima itu terjadi perang besar, perang Ahzab tahun kelima. Di tahun ke-6 masa Nabi, baru tahun kemarin kita ini dikepung luar biasa. Takut azab, semua Arab bersatu. Setelah itu Nabi malah ke Mekah. Apa ndak bunuh diri namanya? Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Tidak, semua alasan yang kalian katakan tadi itu tidak benar. Semua alasan itu hanya bohong. Ya, bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apa yang kamu lakukan. Sebenarnya apa? Sebenarnya ini bal zanantum. Ya. Sebenarnya yang kalian sembunyikan itu adalah bal zonantum, bahkan akan tetapi zonantum, kalian itu sebenarnya punya persangkaan. Sebenarnya kalian itu mengira allayyang qalibar rasulu, allayyang qaliba, tidak akan kembali ar-rasul, orang rasul, wal mu'minun ila ahlihim, kepada keluarga mereka. Nanti kalau Nabi ke Mekah, orang-orang beriman ke Mekah, mereka akan dihabisi di Mekah,
maka mereka tidak akan bisa kembali lagi ke Madinah. Itu zon mereka, su'uzon mereka itu seperti itu. Ya. Bal zanantum alla yanqalibar rasul, bahwa Nabi tidak akan kembali, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, ila ahlihim, kepada keluarga mereka di Madinah, abadan, selama-lamanya. Berarti habislah, dihabisi di Mekah, mati semua di Mekah. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan itu yang selalu dihiasi oleh syaitan, yang selalu dibisikkan oleh setan. Aslinya zuyyina itu artinya indah. Oh, ini yang menarik itu seperti ini. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah, dijadikan indah. Bal zuyyina zalika fi qulubikum, itu yang dijadikan indah dalam hati kalian. Wa zanantum zannas sau'i, zannas sau' ini, dan kamu punya persangkaan zannas su', su'uzzan. Wa zanantum zannas sau'i, dan kamu su'uzzan. Wa kuntum, dan kamu qauman, adalah kaum bura. Bura itu artinya celaka, bura artinya tidak ada gunanya. Bura kok sesuatu yang buruk lah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, itu bura. Kamu itu kaum yang apa di sini? Binasa, celaka. Wa kuntum qauman bura, kalian tidak ada gunanya, kaum yang celaka, yang binasa. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, sesungguhnya kami, fa inna a'tadna, kami menyiapkan, lil kafirina, untuk orang-orang kafir, sa'ira, api yang menyala. Hukuman Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyakitkan, yaitu dipanggang, dibakar. Walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah Subhanahu wa taala mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi semuanya. Walillahi, ini didahulukan Allah. Walillahi berarti hanya milik Allah, tidak ada milik yang lain. Mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi, apapun semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha, Allah Subhanahu wa taala yaghfir, memberi ampun, liman, bagi orang, yasha, yang dikehendakinya, wa yu'adzibu, dan mengazab, man yasha. Ya. Walaupun tadi sudah di pernyataannya keras sekali, kalian adalah kaum yang binasa, wa kuntum qauman bura, kalian itu pembohong, kalian itu celaka, kalian itu binasa, kalau kalian tidak beriman, kalau kalian kafir masuk neraka. Sa'ira, masuk neraka. Tapi kemudian ya Allah itu tidak seperti kita. Kalau kita kan kalau sudah marah tuh habis, sudahlah,
memang tidak ada ampunnya. Tapi balik lagi. Bahkan katakan Allah, walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalian itu tidak punya kuasa, kalian tidak ada apa-apanya, kalian tidak bisa melakukan suatu pun, tapi kemudian yaghfiru liman yasha. Allah siap. Walaupun kalian kafir, kalian seperti yang tadi, ya. Tapi kalau memang mau bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha. Allah berikan harapan lagi. Kalau kita kan kadang-kadang sudah marah, pokoknya tidak ada, sudahlah, tidak ada. Kamu ini memang tidak bakal masuk surga. Perasaan kita kan begitu kadang-kadang sama orang. Yaghfiru liman yasha. Bahkan Allah dahulukan, masih memberi harapan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Supaya apa? Supaya masih ada harapan, masih terbuka pintu taubat. Karena itu pintu taubat itu tidak akan ditutup sebelum orang itu sakaratul maut. Ya. Maka ya kalau orang itu masih sehat, masih ada harapan untuk taubat. Kalau belum sakaratul maut. Dan ditambah lagi, dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ghafuran. Dan adalah Allah Ghafur, sangat pengampun. Ghafur, sangat mudah memberikan keampunan, maghfirah. Ghafuran, dan bukan hanya itu, dikuatkan lagi rahiman, maha pengasih. Maha pengampun, maha pengasih. Diberikan harapan yang luar biasa supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali bertaubat. Sayaqulul mukhallafun. Ini sayaqulul mukhallafun. Ayat ini sudah turun. Ayat ini sudah turun kepada Nabi SAW, dan ayat ini ya dibaca oleh orang-orang yang akan berpaling itu. Tapi ya memang seperti itulah. Sayaqulul mukhallafun, maka akan berkata orang-orang yang ditinggalkan, yang tidak ikut. Tidak ikut kemana? Ini tidak ikut ke Khaybar. Tidak ikut ke Khaybar. Ya, tidak ikut ke Khaybar. Sayaqulul mukhallafuna, orang-orang yang tadi yang tidak ikut ke Mekah, karena setelah Mekah itu sekitar 1,5 bulan setelah itu, arti sekitar tahun ke-7, bulan Muharram, bulan Safar, tahun ke-7, pertengahan bulan Safar, maka Nabi pulang dari Mekah bulan haji. Berarti akhir Zulhijjah itu sudah sampai di Madinah. Ya, karena tidak jadi hajinya. Walaupun ya ditunggu, tapi setelah itu Nabi pulang pertengahan Zulhijjah, pulang ke Madinah, maka turunlah ayat ini. Turunlah surat Al-Fath ini di perjalanan Nabi SAW. 1,5 bulan setelah itu, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita akan berangkat ke Khaybar. Nabi SAW mengajak kaum muslimin yang berangkat ke Khaybar. Maka sayaqulul mukhallafun, orang-orang yang tidak berangkat tadi, yang tidak berangkat ke Mekah, izan talaqatum ila maghanim, ketika kamu akan berangkat, intalaqtum, kamu akan berangkat, ila maghanim, kepada harta rampasan, yaitu maksudnya daerah Khaybar. Daerah Khaybar.
litakhuzuha, untuk kamu ambil. Khaybar itu orang Yahudi. Khaybar itu berapa? Kira-kira 100 kilo lah dari Madinah. Ya, daerah Khaybar. Litakhuzuha, untuk mengambil harta rampasan. Karena Khaybar itu pusat. Khaybar itu kebun korma paling subur di Arab. Ya, Khaybar sampai sekarang masih hijau. Paling banyak korma yaitu di Khaybar, dan di sana orang Yahudi. Karena memang mereka itu menduduki, atau mereka itu memang pindah ke tempat-tempat yang banyak kormanya. Di antaranya yaitu Khaybar dan Madinah. Madinah banyak kormanya, Khaybar juga banyak kormanya. Yaitu orang Yahudi di Khaybar ada, di Madinah ada. Yahudi yang di Madinah itu sudah terikat perjanjian dengan Nabi. Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan semuanya itu terikat perjanjian dengan Nabi. Kalau Khaybar tidak. Khaybar tidak terikat perjanjian dengan Nabi. Di tahun ke-6 Nabi sudah membuat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah itu gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Berarti tidak akan terjadi perang selama 10 tahun. Karena itu Nabi pulang dari Madinah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Khaybar. Kenapa? Karena Khaybarlah yang menggalang, yang menyebabkan adanya pasukan Ahzab di tahun ke-5 itu. Salah satu provokatornya itu adalah Yahudi Khaybar itu. Yahudi Khaybar itu di tahun ke-5. Karena itu di tahun ke-7, ketika tahun ke-6 terjadi perjanjian damai dengan orang Quraisy, maka Khaybar berarti sudah tidak bisa minta bantuan kepada Quraisy. Khaybar tinggal sendiri. Pulang dari umrah, Nabi mempersiapkan pasukan bulan kedua atau bulan Safar tahun ke-7, maka berangkat ke Khaybar. Litakhuzuha, untuk mengambil. Maka orang-orang yang tadi tidak ikut, mereka mengatakan zaruna nattabi'kum, biarkan kami, ya, nattabi'kum, biarkan, zaruna, biarkan kami, persilahkan kami, nattabi'kum, mengikuti, ikut. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka Khaybar itu sudah terbayang. Khaybar, korma, tanah subur, orang Yahudi lemah. Ya, aslinya Yahudi itu lemah. Yahudi itu kalau tidak ada yang bantu, hancur sudah. Jadi Yahudi sendirian sudah. Quraisy tidak bisa, maka orang-orang munafik. Jangan. Orang munafik saja tahu Yahudi itu lemah. Masa kita tidak tahu Yahudi lemah? Ini orang-orang munafik tahu. Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Ini orang munafik. Orang Arab Badui. Maka mereka minta, zaruna nattabi'kum, ya Rasulullah, kami ingin ikut. Pasti menang ini. Sudah kelihatan hasilnya, angka-angkanya sudah kelihatan ini. Kayak partai sekarang mana yang ini kayak mau menang hasilnya, masuk minta bagian. Zaruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Maka Allah mengatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka itu ingin mengubah perkataan Allah. Mereka itu ingin mengelabui Allah Subhanahu wa taala, ingin membodohi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah
Tahu. Sebelumnya sudah diberitahu. Niat mereka sebenarnya apa? Mereka itu bukan minta ampun kepada Nabi, bukan mereka itu sibuk, tapi mereka takut mati. Takut mati ketemu dengan orang-orang Quraisy. Tapi ketika akan berangkat ke Khaybar, ini pasti menang. Besar kemungkinan menang ini. Pas coblos ini berarti tidak ada. Mana ini 90% menang ini. Yuriduna ay yubaddilu kalam Allah. Mereka itu ingin merubah perkataan Allah. Yubaddilu kalam Allah. Merubah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qul lan tattabi'una. Katakanlah, kalian tidak boleh ikut. Nabi membuat keputusan kemudian bahwa orang yang boleh ikut ke Khaybar adalah hanya orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, yaitu 1.400 orang kaum muslimin. Jadi waktu itu jumlah kaum muslimin ya segitulah. Jadi dari tahun 1 sampai tahun 7 Hijrah 20 tahun, jumlah kaum muslimin berapa? 1.400 orang. 1.400 orang. Yang laki-lakinya. Ini tentara ini. Qul lan tattabi'una. Katakanlah bahwa kalian tidak boleh ikut. Keputusan Allah langsung mewahyukan, langsung beri. Quran memutuskan langsung. Qul lan tattabi'una. Katakan kepada mereka, kamu tidak boleh ikut. Tapi anehnya, Al-Quran ini sudah turun duluan, kejadian ini belum terjadi, tapi memang begitulah, Al-Quran tidak bisa didustakan. Kemudian betul-betul terjadi apa yang seperti digambarkan oleh Al-Quran. Kan seharusnya kalau orang munafik ini mau, mereka mengubah, mereka mau Al-Qurannya disetting lagi. Tapi tidak bisa, Bang. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Begitulah keputusan Allah min qabl. Begitulah keputusan Allah dari dulu sebelumnya. Sudah diputuskan oleh Allah seperti itu, ya sudah. Fasayaqulun. Lalu mereka akan mengatakan pasti nanti, ini kan belum terjadi, nanti mereka akan ikut, kata Allah, diberitahukan oleh Al-Quran, nanti mereka akan ikut, kamu larang, mereka mengatakan bal tahsudunana, kami ini tidak boleh ikut karena kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian orang muslim, kalian orang beriman, kalian itu iri, kalian itu sakit hati sama kami, kalian itu iri kepada kami. Bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Kemudian dikatakan ya, sebenarnya itu kamu itu yang tidak paham. Dikatakan ketika Nabi tidak mengizinkan mereka ke Khaybar, lalu mereka mengatakan bahwa kaum muslimin itu iri kepada mereka karena takut nanti harta rampasan Khaybar dibagi-bagi ya hanya oleh kaum muslimin. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka itu tidak tahu kecuali la yafqahun, mereka tidak paham, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Maka kemudian ya berangkatlah kaum muslimin ke Khaybar, dan betul Khaybar kemudian menjadi ghanimah kaum muslimin. Jadi semua kebun korma di Khaybar itu dibagi oleh Nabi SAW. Jadi semua tanah Khaybar itu dibagi untuk sahabat. Bahkan kemudian Nabi berencana bahwa orang Yahudi diusir dari Khaybar. Tapi
Tapi kemudian orang Yahudi nego lagi. Orang Yahudi ini memang tidak ada putus asanya. Ya Rasulullah, Anda itu kan tidak bisa bercocok tanam, kalian tuh sibuk. Biarlah kami tinggal di sini, biar kami yang mengelola di sini. Ya. Nanti hasilnya kami kirim ke Madinah. Kata Nabi, ya udah, enggak apa-apa. Masih Nabi berikan ya kehidupan ya. Ya. Untuk tidak diusir, mereka mengelola korma Khaybar dan hasilnya dikirim ke, tapi milik, sudah status tanah Khaybar sudah berubah. Itu bukan tanah milik mereka lagi. Jadi kapan saja nanti Rasulullah mengusir mereka atau kaum muslimin menyuruh mereka untuk keluar dari Khaybar, itu haknya kaum muslimin. Memang tanah itu bukan milik mereka lagi, sudah milik kaum muslimin. Maka kemudian di zaman Umar itu, Umar membuat keputusan Yahudi Khaybar dikeluarkan. Karena tanah itu bukan tanah mereka lagi, sudah mereka serahkan dulu, tapi kemudian Rasulullah memberi kesempatan kepada mereka untuk mengelola tanah itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab semuanya. Maka kemudian mereka tidak boleh tinggal di Saudi lagi. Di Madinah mereka diusir, di Khaybar juga diusir. Kenapa? Karena ulah mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri. Nabi tidak pernah mengusir mereka itu kecuali karena mereka melanggar. Ya. Semuanya, Yahudi yang di Madinah mereka melanggar perjanjian. Yahudi Khaybar mereka adalah provokator utama untuk menghabisi Madinah. Perang Ahzab itu. Dan ini perang yang paling menakutkan, mengerikan. Perang yang paling menakutkan, paling mengerikan, paling lama perangnya. Menakutkannya paling lama 1 bulan. 10.000 orang tentara menyerang Madinah. Penduduk Madinah nak nyampai 10.000. Ya, bayangkan. Itu kalau masuk semuanya itu bisa Madinah habis. Itu provokatornya siapa? Yahudi Khaybar. Maka wajar ketika Nabi pulang dari Mekah membuat perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Mekah, Nabi langsung mempersiapkan diri berangkat ke Khaybar. Tidak lama-lama, 1,5 bulan. 1,5 bulan setelah itu Nabi berangkat ke Khaybar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Baik, monggo kalau ada pertanyaan. Ayat 15. Sudah suruh Pak? 3 menit. Baik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.